dengan NIM 41014190021. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ubaidillah Kamal, SPD MH. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang Pancasila sebagai nilai dasar dan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang dianggap penting dan berharga. Nilai dasar adalah nilai yang mendasari nilai instrumental, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ada dua. Yang pertama, nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat objektif, dan yang kedua, nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat subjektif. Yang pertama, nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat objektif. Di antaranya, terlihat dalam perumusan Pancasila bahwa dalam sila-sila Pancasila tersebut menunjukkan sifat umum yang menyeluruh serta tidak berwujud, tetapi merupakan suatu nilai. Yang kedua, nilai Pancasila selalu terletak dalam kehidupan manusia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kehidupan keagamaan. Terus yang ketiga, Pancasila jika dalam pembukaan UUD 45, jika ditinjau dalam hal hukum, sudah memenuhi syarat untuk menjadi sumber hukum dan dasar negara. Yang kedua, nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat subjektif. Nilai berasal dari bangsa Indonesia sehingga bangsa menjadi bangsa yang materialistik. Terus yang kedua, nilai Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa, yaitu jati diri bangsa yang diyakini mempunyai sumber nilai, diantaranya mempunyai nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan hakikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna yang pertama, mempunyai rasa percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan mau bekerja sama dengan penganut agama yang lain sehingga dapat menciptakan keharmonisan antara setiap insan umat yang beragama. Yang ketiga, saling menghargai dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk ikut percaya dengan agama yang kita anut. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna, diantaranya satu, harus sama-sama mengakui bahwa derajat dan kewajiban setiap orang itu sama. Yang kedua, saling mempunyai rasa kasih sayang antar sesama. Yang ketiga, mempunyai sikap tegang rasa. Yang keempat, tidak bertindak semena-mena terhadap sesama. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai yang ketiga yaitu persatuan Indonesia mengandung makna, diantaranya yang pertama, bahwa kita harus lebih memprioritaskan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa daripada kepentingan diri pribadi. Terus yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, mempunyai rasa kebanggaan karena menjadi bagian dari bangsa dan tanah air Indonesia. Dan yang keempat, mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung beberapa makna, di antaranya yang pertama, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak diri kepada siapapun. Yang ketiga, lebih mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan melalui mufakat. Dan yang keempat, musyawarah mufakat harus dilandasi dengan semangat jiwa kekeluargaan. Yang kelima, melakukan musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani. Yang keenam, menerima dengan lapang dada hasil musyawarah.
Dan yang ketujuh, hasil musyawarah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung beberapa makna. Di antaranya, yang pertama, mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, harus bersikap adil. Yang ketiga, harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, harus mempunyai sikap saling menghormati antar sesama. Yang kelima, harus saling tolong-menolong antar sesama jika ada yang membutuhkan bantuan kita. Yang keenam, jangan sampai membuat sesuatu hal yang dapat merugikan di tempat umum. Dan yang ketujuh, dapat menghargai setiap karya dari orang lain. Itulah pemaparan mengenai Pancasila sebagai nilai dasar dan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelumnya, saya mohon maaf jika dalam penyampaian masih ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.